Dengan kekuatan kami tidak akan sanggup hidup di dalam kebenaran-Mu Bapa. Oleh sebab itu jagai kami, agar kami sanggup untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Kami sungguh bersyukur punya Allah yang hidup seperti Engkau, yang selalu peduli dan mengerti akan kebutuhan kami. Bapa, kami sungguh bersyukur kalau sore ini boleh ada bersama di bait-Mu. Bahkan Kau berikan kesempatan untuk memuji-muji, mengagungkan Engkau. Bapa, ampuni segala dosa, kesalahan, keterbatasan, kelemahan, ketidakpatutan kami. Sehingga pujian kami, pengagungan, penyembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu dan Engkau hadir di tengah-tengah ibadah ini. Bapa, kami butuh akan firman-Mu. Berbicaralah, pakailah anak-Mu ini, taruhlah perkataan-Mu di mulut bibir hamba-Mu ini. Sampaikan apa yang hendak Engkau sampaikan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, sehingga Engkau yang tampak. Engkau sendiri yang akan melembutkan hati setiap kami yang hadir, sehingga kami boleh menerima, boleh mengerti. Bahkan oleh pertolongan Roh Kudus-Mu, kami bisa menghidupi. Sehingga hidup kami semakin menyukakan hati-Mu. Terima kasih ya Bapak. Berbicaralah, kami siap untuk menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Senang sekali saya bisa kembali ada di hadapan Bapak Ibu Saudara. Terlebih kita ada di dalam persekutuan, di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Ini tentu merupakan kesempatan yang berharga. Seperti kita tahu, tidak semua orang berkesempatan untuk hadir pada sore hari ini. Kalau kita boleh ada di tempat ini, itu semua karena kemurahan daripada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara pernah merenungkan enggak? Ya, bahwa di dalam kehidupan kebanyakan orang Kristen, ya, itu merupakan suatu paradok, bukan karedok, bukan ya saudara. Paradok, apa itu paradok? Paradok itu sesuatu yang bertolak belakang, sesuatu yang bertentangan, sesuatu yang berbeda jauh. Salah satunya terkait dengan Roh Kudus, saudara. Tentu saya percaya kita sebagai orang Kristen itu sering mendengar, sering menyebut, bahkan mengaku mengenal Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Nah, yang jadi paradok apa? Yang jadi paradok adalah sejatinya kebanyakan orang Kristen justru tidak mengalami Roh Kudus. Jangankan mengalami, menyadari bahwa Roh Kudus ada di dalam dirinya saja enggak, saudara. Bahkan tahu kalau di dalam tubuhnya itu ada Roh Kudus, itu enggak tahu, saudara. Itu namanya paradoks. Kalau enggak boleh dikatakan sebagai sesuatu yang aneh. Amin, saudara. Nah, kok bisa ngomong seperti itu, Pak? Maka kita akan baca apa yang tertulis dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. Di mana dikatakan demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ya saudara, di sini kata bait. Ya, kata bait itu kalau dalam terjemahan Jawa itu bagus saudara dikatakan sebagai
pedaleman. Nih, pedalemane ya. Bapak-bapak dari Kartosuro yang sepuh-sepuh ini mesti tahu artinya tempat tinggal atau rumah, tempat kediaman. Tetapi kalau dalam terjemahan sederhana Indonesia itu diartikan ruang maha kudus. Wow, keren banget saudara ya. Jadi tubuh orang percaya, tubuh ini loh kalau yang dicubit sakit. Betul saudara? Dari Bapak Ibu saudara dan saya itu tempat kediaman daripada Roh Allah. Wow. Bahkan dikatakan sebagai satu ruangan, satu tempat yang maha itu lebih dari segalanya, maha kudus saudara. Tetapi ayat tadi mengatakan atau tidak tahukah kamu? Ayat itu diawali dengan satu pertanyaan, tidak tahukah kamu? Hai orang-orang Kristen, artinya apa kalau dimulai dengan satu pertanyaan? Artinya fakta di lapangan itu banyak orang Kristen yang tidak tahu. Padahal harusnya tahu, betul? Harusnya bisa merasakan kalau ada Roh Allah. Kok bisa Pak? 1 Yohanes 4 ayat 4 mengatakan begini, bagian yang B. Sebab roh yang ada di dalam kamu, roh siapa ini? Kalau dikaitkan dengan ayat pertama yang kita baca berarti Roh Kudus, betul? Ya, lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Lebih besar. Mau ngomong apa saudara? Kalau sudah dikatakan lebih besar, wah itu sudah yang tertinggi, highest rank. Tingkatnya itu sudah paling ampuh. Amin saudara. Tetapi sekali lagi aneh. Banyak orang yang tidak tahu, tidak merasakan adanya Roh Kudus. Padahal kalau ada debu kecil di mata, kerasa enggak saudara? Kok tahu Bu? Diapakan kalau sudah ada debu di mata? Diem kita? Enggak, dikapain? Dilambang. Kalau saya enggak, di jalan dikucek-kucek. Gitu ya saudara, benar enggak saudara? Hah? Ya. Ada makanan nyangkut di gigi, di bagian tubuh kerasa enggak daging itu? Siapa yang enggak pernah ngalamin? Pernah kan? Apa saudara diem meskipun masih di warung? Halo? Diem apa enggak? Enggak, cari apa? Tusuk gigi kata Pak Hardiman. Untuk apa? Nyukil-nyukil. Betul enggak saudara? Apalagi kalau ada benjolan di tubuh, entah bagaimana, enggak ada yang beritahu. Barangkali di tempat-tempat yang tidak terlihat, di punggung. Bisa kerasa tuh saudara. Benar enggak saudara? Apalagi kalau benjolannya itu gerak-gerak, naik turun. Perasaan saudara gimana? Halo? Takut. Benar enggak saudara? Jangan-jangan. Nah supaya enggak jangan-jangan periksa kemana. Betul gitu ya Bu ya. Kerasa. Tapi Roh Kudus, Roh Allah yang hidup, yang ada di dalam tubuh kita enggak kerasa. Enggak tahu saudara. Sesuatu yang paradok, yang aneh. Ya, maka sekarang saya beritahu bahwa di dalam tubuh Bapak Ibu Saudara itu ada satu pribadi, bukan benda. Ada satu apa saudara? Pribadi, yaitu pribadi Allah sendiri. Di dalam pribadi yang namanya Roh Kudus, Roh Suci. Bilih Roh Suci makarya ing manah kula. Bekerjalah di dalam hatiku. Amin. Bagaimana Roh Kudus bisa bekerja? Yang didiamin aja enggak sadar.
Amin, saudara. Nah, oleh sebab itu sekarang saya kasih tahu saudara. Dan sejak zaman perjanjian lama sampai pada zamannya Tuhan Yesus, yang namanya bait suci, tubuh kita tadi kan bait suci, betul tidak saudara? Itu dipandang sesuatu yang sangat sakral, sesuatu yang sangat suci. Amin. Bahkan kalau zaman dulu ada ruang kudus, ruang maha kudus. Yang dianggap suci itu bukan cuma ruang maha kudus. Semuanya dipandang sakral. Ya, kok tahu Pak? Iya, karena sampai halaman bait suci itu pun tidak boleh untuk sembarangan. Enggak boleh untuk main-main. Amin. Taunya dari mana? Nah, kita bisa baca apa yang tertulis di dalam Markus 11 ayat 15 sampai 17. Saudara bisa baca ya, atau saya bacakan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Lalu meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati di baliknya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Ayat terakhir. Lalu Tuhan Yesus mengajar mereka. Katanya, bukankah ada tertulis rumahku, maksudnya bait suci, akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Padahal jual belinya di halaman. Tukar-tukar uang di halaman. Betul enggak? Jualan merpati di halaman. Bukan di ruang kudus atau ruang maha kudus. No, enggak. Tetapi Tuhan Yesus marah. Bahkan tidak hanya marah, tapi marah besar. Sampai dibalik-balik itu meja. Betul enggak? Sampai dimarahin penyamun yang berjubah agama. Sepertinya pakai jubah agama, tapi penyamun. Bahkan jelas dikatakan dilarang melintasi halaman dengan membawa dagangan. Kenapa? Karena bait suci dipandang tempat kehadiran daripada Allah. Tempat kehadiran Allah adalah tempat yang maha suci. Dan itu tubuh kita. Bagi orang perjanjian baru, tubuh kita. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Tubuh ini bait Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Amin saudara. Nah, oleh sebab itu harus kita jaga. Benar-benar tidak boleh dipakai untuk sembarangan. Amin saudara. Kenapa? Pertanyaannya kenapa tubuh orang percaya itu diberi, dimeteraikan dengan Roh Kudus? Kenapa Roh Kudus, Roh Allah sendiri itu diam, tinggal di dalam tubuh orang percaya, saudara. Ya, nah, ini tidak saya tulis di situ. Efesus 1 ayat yang ke-14, saudara. Ya, di mana dituliskan begini. Efesus 1 ayat yang ke-14 saya bacakan saudara, buat saudara. Dan Roh Kudus itu, ini adalah jaminan bagian kita. Sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi kenapa Allah memberikan, memeteraikan Roh Kudus dalam tubuh setiap orang percaya ketika kita percaya kepada Kristus? Jawabnya bagi kita orang percaya Roh Kudus itu jaminan.
Amin, saudara. Jaminan, katakan jaminan ya. Jaminan sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Ya, sampai kita ini benar-benar menjadi anak-anak Allah. Amin. Ketika diberi Roh Kudus, sudah anak Allah belum? Statusnya sudah. Tetapi belum benar-benar menjadi anak Allah. Dan Roh Kudus itulah sebagai jaminan bagi kita. Bahwa kita pasti bisa menjadi anak-anak yang berkenan. Alias kita pasti bisa menjadi anak-anak Allah. Alias kita pasti bisa kelak kita diterima sebagai anggota keluarga kerajaan surga. Amin. Dengan kata lain, sebagai jaminan sampai kita beroleh hidup yang kekal. Sampai kita itu benar-benar menjadi milik Tuhan. Amin, saudara. Nah, itu diteguhkan juga di dalam 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-20. Ya, di mana dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, bukan dengan kekayaanmu. Amin. Dengan apa? Tubuhmu. Ya, kita ini sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Dari sudut pandang Allah, kalau tadi dari sudut pandang manusia, Roh Kudus itu sebagai jaminan. Betul saudara? Tapi dari sudut pandang Allah, Roh Kudus itu ibaratnya DP. Kita sudah diberi DP-nya itu apa? Roh Kudus. Sampai kita benar-benar kembali kepada yang beli. Siapa yang beli? Allah melalui penebusan Kristus Yesus. Jelas saudara ya. Artinya apa? Artinya upaya daripada Allah untuk menyelamatkan manusia supaya manusia tidak binasa, supaya semua beroleh hidup yang kekal, itu tidak main-main, tidak eca-eco, tidak eca-eco, tapi serius, tapi sungguh-sungguh. Ini jarang disadari saudara. Dan Bapak Ibu Saudara sekarang harus menyadari bahwa Allah itu berjuang benar-benar untuk saudara dan saya. Sehingga putranya sendiri dikorbankan kok untuk kita. Ada satu pribadi di mana dia mau memberikan nyawa bagi kita. Orang tua saudara belum tentu, apalagi orang lain. Tapi ingat ya, seberapapun apapun yang saudara alami saat ini, mungkin saudara berat, ada pergumulan yang hebat, belum terselesaikan. Ingat, saudara masih punya pengharapan. Amin. Karena ada seorang pribadi yang rela memberikan segalanya, all out for you, bagi saudara. Amin saudara. Nah itu harus diingat saudara. Lalu pertanyaan yang bisa muncul kayak begini. Apa yang harus kita lakukan terkait tubuh yang didiami Roh Kudus? Atau bagaimana kita itu bisa menghormati dan menghargai keberadaan Roh Kudus, Roh Allah yang ada di dalam tubuh kita. Mungkin sampai saat ini kita tidak terpikirkan. Kok bilang begitu Pak? Iyalah, lah saudara sudah lakukan apa? Coba dicatat, diingat-ingat yang sudah dikerjakan apa untuk menghormati Roh Kudus yang ada di dalam tubuh kita. Nah, petang hari ini saudara catat baik-baik dan saudara kerjakan. Amin saudara. Yang pertama, bagaimana kita bisa menghormati secara patut, menghargai keberadaannya di dalam tubuh kita. Yang pertama, yaitu mengembangkan pola hidup sehat. Tubuh ini kalau pola hidup kita tidak sehat, umur baru 30 seperti kakek nenek-nenek, keriput. Sudah giginya habis. Kenapa? Banyak begini. Amin saudara. Tubuhnya enggak dijaga, enggak punya pola hidup sehat. Maka saudara mulai sekarang harus punya pola hidup sehat. Apa itu? Makan teratur 3 kali sehari versi tukang.
Betul enggak saudara? Tidur cukup minimal berapa? 8 jam sehari saudara. Wah enggak bisa Pak. Ya diusahakan 5-6 jam boleh. Ya tetapi yang cukup saudara. Betul enggak? Yang saudara masukkan ke dalam tubuh itu harus yang bermanfaat bagi tubuh. Jangan sampai membuat tubuh saudara sakit. Kalau sakit saudara itu jadi beban bagi orang lain loh saudara. Benar enggak saudara? Enggak bisa ngurusin diri sendiri kok. Ya, apalagi berbakti kepada Tuhan dengan efektif. Enggak bisa. Karena tubuhnya orang yang sakit itu mau doa saja males kok. Pernah sakit Bapak Ibu Saudara? Waktu sakit doa enggak? Hah? Doa. Doanya ngomong apa? Ya saudara, kadang-kadang wah sakit semua, langsung aja tidur. Karena tubuhnya lemah saudara. Kalau sudah dipasang infus, selang kabel-kabel, wah enggak sadar. Bisa enggak doa? Enggak bisa. Makanya harus dijaga supaya tubuhnya tetap sehat. Jangan minum minuman yang beralkohol, ya. Wah itu berbahaya saudara. Jangan terlalu makan makanan yang berlemak saudara. Ya, padahal yang berlemak itu enak. Nasi tahu semua ya saudara. Benar enggak saudara? Iyalah begitu ya. Tubuh ini harus dijaga, minum air putih yang saya ngalamin susah, minum air putih yang banyak. Sekarang tahu rahasianya, kalau siang mau minum banyak itu banyak aktivitas, lupa. Betul enggak saudara? Enggak bisa, maka harus pagi hari. Pagi hari 750 mili air hangat tiap hari saya minum. Tadinya enggak bisa, lama-lama enak saudara. Kenapa kok minum begitu Pak? Tubuh ini 70% terdiri dari air. Kalau saudara kurang minum, banyak menimbulkan penyakit. Peredaran darah saudara enggak lancar. Betul enggak saudara? Kesemutan, yang kesemutan angkat tangan. Kurang minum saudara. Ya, apalagi sudah sepuh-sepuh. Makanya diakali kalau minum yang banyak pagi hari. Betul? Kalau apalagi sudah umur saudara 50 tahun ke atas. Kalau terasa ada yang beda sedikit, ada benjolan. Kok mulai untuk nelen sakit, segera diobati. Itu namanya mengembangkan pola hidup sehat. Betul enggak? Kalau sakit berlanjut katanya apa? Hubungi dokter kata Pak Steve. Benar, obat kan gitu tulisannya. Betul enggak saudara? Iyalah, tahu pusing, minum Paramek, besok masih pusing. Diminumin sehari masih pusing. Hubungi dokter. Amin saudara. Iyalah, harus begitu. Ya, demam juga begitu saudara. Nah itu mengembangkan pola hidup yang sehat. Olahraga. Pak saya sudah sepuh gak bisa olahraga. Stretching. Stretching gak mudeng Pak. Direntang-rentangkan tangannya. Tangannya begini pokoknya diarahkan ke langit-langit itu dipolke. Wah nanti narik sampai terasa narik. Amin saudara. Bungkuk-bungkuk sendiri begini. Enggak bisa, enggak apa-apa. Lama-lama juga tetap enggak bisa, ada sepuh ya. Tapi berusaha terus begini. Amin saudara. Direntang-rentangkan, kalau tidur enggak langsung, kalau bangun tidur enggak langsung bangun. Tetapi molet bahasa Jermannya, molet kanan, molet kiri. Sampai terdengar suara krek. Nah begitu ya, itu stretching. Mengembangkan pola hidup yang sehat. Apalagi saudara, nah ini penting, ini poin penting. Tak kasih tahu dan harus dikerjakan. Harus punya BPJS Kesehatan. Lu bener saudara, ada yang enggak punya BPJS Kesehatan? Halo? Loh ini penting saya sampaikan benar. Kalau enggak punya, minta KIS, Kartu Indonesia Sehat. Itu gratis kok, ke balai kota bawa kakak. Nanti kalau sampai enggak dikasih KIS ngomong ke saya. Pak enggak dikasih KIS, nanti saya urus, pasti dapat. Amin saudara. Iya, karena kalau enggak punya KIS, sakit masuk rumah sakit. Jangankan masuk rumah sakit, mau sakit saja takut saudara. Ya, tapi terlanjur sakit, mau apa ini? Nah maka harus punya BPJS, punya KIS, bisa berobat. Pak bundet Pak, enggak boleh langsung ke rumah sakit, boleh. Asal langsung ke IGD. Amin saudara. Kalau enggak ikutin
ikutin prosedurnya, iyalah bayarnya berapa, mau layanan VIP. Amin saudara. Nah itu mengembangkan pola hidup yang sehat. Itu harus kita kembangkan, itu harus kita lakukan. Itu bukan sesuatu yang mudah, tetapi sesuatu yang berat dan susah saudara. Tapi mulailah ya, yang sepuh-sepuh minum air putih itu penting. Betul tidak saudara? Yang hangat, tangan suka-suka dibeginikan, digerak-gerakkan, pergelangan kaki juga ya. Begitu, itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua, jangan melakukan apa yang cemar dan najis. Yang cemar dan najis itu apa? Segala perbuatan yang tidak sesuai dengan yang Tuhan mau, saudara. Jangan, ya. Saudara, saya percaya enggak usah tak kasih tahu. Saudara pasti tahu kok. Kalau bagi manusia saja enggak berkenan, apalagi bagi Tuhan. Cuma persoalannya kita sebagai orang percaya seringkali mengabaikan, meremehkan hal itu. Masa bodoh, pukul dulu, hitungan belakang. Wah kena kita saudara, ya jangan begitu. Karena ketika kita tidak hidup di dalam kekudusan, kita hidup di dalam kecemaran, di dalam kenajisan, itu berarti kita menolak Roh Kudus. Bagaimana bisa makarya ing manah kula wong ditolak? Amin saudara. Coba kita baca 1 Tesalonika 4 ayat 7 sampai 8. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini, menolak untuk hidup kudus, menolak untuk hidup tidak najis, tidak cemar, bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah. Kok bisa? Yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Menolak Allah identik dengan menolak Roh Kudus, karena Roh Kudus itu sehakikat dengan Allah. Roh Kudus dan Allah adalah satu. Amin saudara. Nah maka kita harus saudara jangan lakukan yang cemar. Jangan mengisi pikiran-pikiran saudara dengan hal-hal yang kotor, yang najis. Ya, segala sesuatu yang hanya untuk emosi belaka, segala sesuatu yang hanya untuk kepentingan saudara sendiri saja. Jangan penuhi pikiran saudara seperti itu. Jangan penuhi pikiran saudara dengan ambisi, keinginan yang macam-macam. Udahlah, apalagi kalau sudah usia hampir 60-an ya. Atau 60 lebih, udahlah jangan ingin yang macam-macam saudara. Ya kita ini sudah di ujung tanduk, betul tidak saudara? Jangan aneh-aneh, amin saudara. Jangan menginginkan yang bukan-bukan saudara. Ya, pikirkan apa yang kudus, pikirkan perkara-perkara yang di atas. Ya, perkara yang di atas itu apa? Kekekalan. Perkara yang di atas itu apa? Pertobatan. Ya. Pikiran yang di atas itu apa? Menyenangkan hati Tuhan. Ya, bagaimana hidup kita bisa berkenan kepada Dia. Itu harus kita pikirkan. Bahkan harus kita wujudkan dalam perbuatan kita. Bapak Ibu Saudara. Ya, perbuatan-perbuatan yang najis, yang cemar, misalnya suka KDRT, ya, suka mengolok-olok, emosional, mudah marah, mudah tersinggung lalu bertindak. Wujudnya perbuatan-perbuatan semua itu saudara. Ya, tidak bisa menerima keadaan lalu berontak, ya, mencoba untuk mencari jalan pintas. Kalau enggak pergi dari rumah, ya ada. Saya temukan itu, saya dapat laporan saudara. Nah, hal-hal seperti itu, perbuatan-perbuatan seperti itu, perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Najis, cemar. Padahal kita tahu, karena pada waktu pertentangan, mau lakukan enggak ya? Mau lakukan enggak ya? Itu keadaan batiniah kita itu sudah ada di dalam persimpangan.
iya atau tidak, iya atau tidak. Tapi akhirnya saudara lakukan. Daging itu lemah, maunya diturutin melulu, maunya dipuaskan. Amin. Makanya salah satu buah roh, ya kalau kita didiami Roh Kudus itu benih ilahi, wenih. Wenih itu harus tumbuh. Kalau tumbuh maka akan berbuah. Buahnya apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, ya, kesabaran, ya, kelemah lembutan, penguasaan diri. Harus bisa menguasai diri dengan baik. Ketika ada di persimpangan, ya enggak, ya udah selesai. Amin saudara. Sering ya saudara ngalamin kayak begitu ya. Terutama dalam kasus-kasus rumah tangga, dalam kasus-kasus belanja ya saudara. Gua beli enggak ya? Ini dibeli enggak ya? Promo tuh, promo ya. Dikirim tanpa ongkir gitu. Wah pencet aja di HP. Wah padahal rupiah terakhir harusnya bisa untuk yang lebih berguna cuman untuk promo saudara. Jangan hati-hati saudara. Benar enggak saudara? Enggak bisa menguasai diri dengan baik. Ya, berarti Roh Kudusnya belum berbuah. Makanya segala sesuatu yang cemar dan yang najis harus kita buang. Caranya buang, kita isi pikiran-pikiran kita dengan perkara-perkara yang di atas. Yang kita pikirkan harus pikiran-pikiran Kristus. Amin saudara. Yang ketiga, bagaimana kita bisa menghargai keberadaan Roh Kudus di dalam hidup kita? Yaitu dengan membangun relasi yang patut dengan Roh Kudus. Relasi itu hubungan. Membangun hubungan yang patut, yang pantas, yang semestinya, yang wajar dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu pribadi Allah sendiri. Ya, caranya bagaimana Pak? Caranya ya sederhana. Saudara sebetulnya sudah tahu, cuman perlu diingatkan. Misalnya apa? Memuji-muji Tuhan, nyanyi. Nyanyi bukan lagu rock atau jazz, ya, tapi lagu-lagu apa? Rohani, khususnya yang bisa membangun, yang bisa menyempurnakan kerohanian kita. Tiap-tiap orang kan berbeda saudara, ya kan saudara pujikan pujian, saudara dengar pujian, wah saya suaranya blero Pak, ya dengerin aja pujian, setel yang suka apa. Amin saudara, itu merupakan makanan rohani, spiritual food, makanan rohani. Ya, sehingga kita bisa menjadi intim dengan Roh Kudus. Dengan apa? Bersaat teduh, ini paling susah, paling susah. Ya, seringkali kita memang enggak tahan ya bersaat teduh. Ya, kita cuma diem, tetapi ada satu titik di mana kita arahkan hati dan pikiran kita, itu tidak gampang. Ya, kenapa tidak gampang? Ada pikiran yang selalu lalu lalang, ya. Teringat cucunya, benar enggak saudara? Teringat pekerjaannya yang belum selesai, teringat besok itu harus beli apa, nanti harus ketemu siapa. Saya kasih tahu, semakin banyak kegiatan saudara, semakin banyak yang saudara inginkan, yang mondar-mandir semakin banyak. Amin. Makanya kalau firman Tuhan mengatakan demikian pula lah tiap-tiap orang yang tidak bisa melepaskan dirinya dari segala sesuatu tidak bisa menjadi milikku. Maksudnya kita bukan tidak bekerja, tetapi kita tidak tergantung. Ya, kita tidak terikat dengan apapun kecuali terikat dengan Tuhan. Jadi bisa cepat fokus walaupun kita buka mata. Kenapa kalau doa harus tutup mata? Apa harus tutup mata? Enggak, supaya menolong kita lebih cepat apa? Fokus. Tapi walaupun matanya ditutup, kalau yang dipikirkan banyak tetap enggak bisa. Saudara yang ngomong sendiri, betul enggak saudara? Enggak bisa. Harus dilatih. Padahal untuk ngelatih itu enggak enak. Benar enggak saudara? Enak enggak saudara?
Enggak enak. Ya kalau nonton televisi nyetel film 1 jam terasa 10 menit. Bener enggak? Tapi kalau saat teduh 1 menit serasa 1 jam. Amin saudara. Bener enggak saudara? Loh, kalau saudara ngomong betul, maka saudara harus mulai melatih diri saudara. Bener enggak saudara? Itu membangun keintiman, membangun relasi dengan Roh Kudus saudara. Apalagi caranya? Caranya baca firman. Firman dan Roh Kudus itu satu paket, gak bisa dipisahkan. Orang itu bisa beriman kepada Kristus karena karya Roh Kudus. Ya, orang bisa mengerti siapa Yesus itu melalui Injil, yaitu firman Allah. Tetapi harus disadari betul bahwa firman Allah itu bukan jatuh dari langit, masuk melalui pikiran terus tersimpan di hati. Enggak saudara. Tetapi kita yang harus berusaha. Ya, kita mulai membiasakan diri membaca firman. 1 perikop dulu 5 ayat. Besok 5 ayat lagi ya. Kemudian kalau sudah terbiasa 1 pasal. Kemudian kalau sudah beberapa hari 2 pasal. Sampai urut, sampai habis. Dibiasakan. Ya, itu sudah satu paket. Ketika saudara membaca, saudara tidak asal membaca. Tetapi harus juga dimengerti. Ya, direnungkan siang dan malam. Ya, hamba-hamba Tuhan saya percaya kalau mau nyampein firman gini, istri saya tahu itu. Kalau saya tak kue tidur tuh Pak? Enggak, aku lagi ngunyah-ngunyah, saya jawabnya gitu. Sepertinya saya berbaring tidur, terpejam matanya, tapi saya ngunyah-ngunyah. Pikirannya ini sedang merenungkan firman Tuhan. Disusun rapi melalui pikiran. Ya, biasanya saya dapat itu pagi, kalau enggak mau tidur begitu. Kalau sudah terisi dan terprogram di sini, tinggal ditulis, cepat sekali nulisnya, karena sudah ada di sini semua. Amin saudara. Nah ini pun masih sangat kurang, belum sempurna. Tetapi saya tahu saya harus berjuang untuk sempurna. Apalagi yang tidak berusaha. Amin saudara. Bagaimana saudara bisa hidup dalam firman? Wong saudara enggak tahu firman itu apa. Padahal firman itu adalah Allah sendiri. Roh Kudus itu juga pribadi Allah. Maka yang namanya hidup dipimpin oleh Roh Kudus adalah hidup yang mana menghidupi firman. Itu baru dipimpin Roh Kudus. Kalau firman itu belum menjadi karakter dalam hidup kita, belum menjadi kebiasaan hidup, maka itu belum dipimpin oleh Roh Kudus. Itu sama artinya masih dipimpin oleh diri sendiri. Ya, kalau masih dipimpin oleh diri sendiri berarti kita menolak keberadaan Roh Kudus, tidak menghargai keberadaan Roh Kudus. Beberapa hari yang lalu saya cerita sama Noel, kita itu kok kalah dengan mereka yang saudara-saudara kita yang lain ya. Saya perhatikan mereka itu begitu aktif, kalau belajar, saya tiap pagi kalau mau doa pagi itu lewat itu ya tempat ibadah itu selalu ada mobil parkir ya. Tiap hari ada, saya mikir apa ini ustadznya ya, saya gitu. Sempat berpikir seperti itu sih, rajin. Mosok kita kalah rajin saudara. Bahkan saya perhatikan di salah satu jalan ya, itu ada tulisan apa namanya lifestyle, gaya hidup. Gaya hidup apa? Gaya hidup tetangga kita sebelah. Ya. Apakah kita punya Christian lifestyle fair? Enggak ada kita, bener enggak saudara? Mereka punya. Ya, artinya mereka lebih sungguh-sungguh untuk mengembangkan pola hidup keberagamaannya. Lah kita apa pernah berusaha mengembangkan pola hidup keberagamaan kita? Enggak saudara, enggak, kebanyakan enggak. Ya, kebanyakan enggak. Ya itu tadi, mengenal si Roh Kudus tapi enggak tahu, kalau ada buktinya enggak tahu. Tadi satu, tidak menjaga pola hidup sehat, ya kan? Yang kedua, tidak apa saudara? Tadi melakukan sesuatu yang masih sembarangan hidupnya, benar enggak?
tidak ada hubungan yang patut dengan Roh Kudus, tidak berusaha membangun. Itu berbahaya loh saudara, berbahaya. Ya, kenapa saya katakan berbahaya? Karena tahu-tahu nanti ternyata itu Tuhan gak mengenal kita ditolak, dan itu sungguh sesuatu yang tidak kita harapkan dan mengerikan. Oleh sebab itu kita harus tetap hidup di dalam kebenaran. Memang tidak gampang, tetapi kita bisa minta Allah yang hidup, Allah yang peduli, yang mengerti kebutuhan kita untuk menjaga kita selalu hidup dalam firman-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita pujikan pujian ini seperti yang kita pujikan sebelum firman tadi. Kita minta kepada Tuhan agar Tuhan yang senantiasa membentengi hidup kita, menjagai kita, supaya kita bisa hidup dalam pimpinannya, pimpinan Roh Kudus. Jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Ku percaya Kau setia, pegang tanganku. Roh-Mu yang kudus membimbingku sampai sembuh. Saya undang bangkit berdiri, mari ibu-ibu pujikan, bapak-bapak berdoa. Jagaku Tuhan. Jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya. Gantian ibu-ibu bisa merenungkan firman Tuhan, bapak-bapak memujikan pujian ini. Jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Sama-sama ku percaya Kau setia, pegang tanganku. Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Ku percaya
Terima kasih Bapak di surga, Engkau sudah berkenan berbicara, menasehati, mengingatkan, menegur setiap kami. Memang Bapak selama ini tidak banyak, bahkan boleh dikatakan kami tidak pernah memikirkan untuk melakukan sesuatu terkait keberadaanmu di dalam tubuh kami. Tanpa sadar kami sejatinya belum menghargai dan menghormati Engkau secara patut. Oleh sebab itu ampunilah kami ya Bapa. Melalui kebenaran-Mu ini kami jadi mengerti, kami berjanji, kami mau berubah. Meskipun itu berat bagi kami, tetapi ketika kami berjuang dan menyerahkan perjuangan kami kepadamu, Engkau yang menolong kami, memberikan kami kesanggupan, sehingga setiap kami boleh sadar bahkan mengembangkan pola hidup yang sehat. Kami boleh hidup jauh dari kenajisan dan kecemaran. Kami boleh membangun hubungan yang patut dengan Engkau melalui doa-doa kami, melalui pujian penyembahan kami, melalui saat teduh kami. Terima kasih ya Bapa, hanya satu kerinduan kami kelak benar-benar menjadi anak-anak-Mu, menjadi milik-Mu secara utuh. Kami tidak mau kelak Engkau tolak ya Bapa. Terima kasih, kami percaya ya Bapa, setiap yang hadir pada petang hari ini yang membuka hati, menerima firman-Mu dengan sungguh-sungguh, ya, merenungkannya siang dan malam dan berusaha untuk melakukan, menghidupi, Engkau akan senantiasa memperhatikan kehidupannya. Engkau akan menolong, memberkati setiap pergumulan hidupnya. Apapun yang mereka lakukan untuk memuliakan Engkau, Engkau pasti buat berhasil. Terima kasih ya Bapak di surga, terima kasih. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan.